Tapi ya, halo Basudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat ledakan kompor, sebuah rumah makan di Ambon terbakar hebat. Sepekan tidur di pengungsian, warga korban erupsi Gunung Ibu mulai terseram penyakit. Sejumlah ekor satwa dilindungi kembali dilepas BKSDA Maluku ke habitat aslinya di Gunung Salahutu. Kebakaran hebat melanda satu buah rumah makan Padang di kawasan Jalan AM Sangaji, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kebakaran rumah makan Padang mengakibatkan karyawan serta warga panik. Warga sekitar lokasi bergotong royong memadamkan api dengan cara seadanya, namun api tak kunjung padam hingga membakar seisi rumah makan. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan setelah 6 unit damkar milik pemerintah Kota Ambon dikerahkan ke lokasi. Samping gereja Silo, teman-teman. Baik. Tak ada korban jiwa, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material ditaksir puluhan juta rupiah. 5:30 lewat. Itu apinya dari mana? Dari kompor. Oh, dari kompor. Ada sementara masak ya? Iya. Kompor apa itu? Kompor minyak tanah. Oh, kompor minyak tanah. Iya. Pas kejadian, Bapak dong di dalam? Iya, ada istirahat. Ada istirahat? Sekarang kan gorengan terakhir, jadi istirahat dulu. Jadi istirahat pada sentuh hal, kita tidur langsung. Tidur pas bangun lagi, api semuanya lah besar. Oh, api semuanya lah. Meledak, ada ledakan begitu. Pas mau lari siram langsung ledakan besar. Ya? Mau lari siram langsung ledak pas bunyi besar. Oh. Dan merambat sampai kompor gas lagi. Oh, merambat sampai di kompor gas. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat ledakan kompor pada saat aktivitas masak-memasak. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan TNI Polri memasang sirine serta rambu-rambu peringatan bahaya erupsi Gunung Ibu di 6 desa Kecamatan Tabaru, Halmahera Barat. Hal ini dilakukan agar warga lebih awal mendapatkan informasi dini terkait bencana erupsi. Rambu-rambu berupa sirine dan baliho ini dipasang di 6 desa di Kecamatan Tabaru yang masuk dalam radius bahaya erupsi Gunung Api Ibu. Di antaranya Desa Sangaji Nyeku, Desa Soa Sangaji, Desa Tuguis, Desa Togareba Sungi, Desa Borona, serta Desa Todoke. Jadi hari ini kita memastikan ada 6 desa yang akan dipasang rambunya. Dan rambu-rambu ini diharapkan bisa selesai hari ini sekaligus secara paralel melakukan evakuasi. Nah, di sisi lain, kita juga ingin memastikan bahwa sirene yang telah dipasang di titik-titik wilayah desa tersebut juga berfungsi. Karena sirene ini berbasis pada informasi yang ada di hulu, yaitu sensor-sensornya yang telah terpasang di 4 titik juga. Jadi ini semua akan terkait, terintegrasi dalam satu sistem, dan masyarakatnya dipastikan tahu bahwa mereka berada di zona bahaya dan diharapkan mereka bisa melakukan evakuasi hari ini. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan pemasangan rambu-rambu peringatan ini untuk menginformasikan kepada warga lebih awal
terkait zona terlarang erupsi Gunung Api Ibu. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Barat. Hampir sepekan di lokasi pengungsian, puluhan warga dampak erupsi Gunung Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, mulai terserang penyakit. Berbagai penyakit diderita mulai dari infeksi paru, nyeri tulang, nyeri lambung, serta demam. Pengungsi yang sakit ini sebagian besarnya merupakan balita dan anak-anak, lansia, hingga ibu dewasa. Mereka mulai terserang penyakit setelah hampir sepekan mengungsi ke lokasi pengungsian akibat dampak erupsi Gunung Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Rata pasien itu mengidap penyakit apa, Pak? Ya, yang kami temui di sini di pos 2 selama pelayanan kemarin itu tiap hari itu kita dapat pasien yang mayoritas terjangkit penyakit itu yang penyakit ISPA. Kemudian yang kedua itu gastritis, asam lambung. Rata-rata ada berapa pasien, Pak, yang datang? Kalau untuk ISPA itu per hari kita dapat seluruhnya pasien yang per hari di berobat itu kita dapat 19 pasien sampai dengan 20 lebih. Kini pengungsi diobati oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan setempat. Sementara di hari Selasa, Gunung Ibu kembali erupsi sebanyak 14 kali. Warga diminta selalu waspada. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Barat. Puluhan awak angkutan kota jurusan Waiheru serta Hunut Kota Ambon mendatangi gedung Wakil Rakyat di Jalan Rijali, Kota Ambon. Kedatangan puluhan awak angkot jurusan Waiheru dan Hunut Kota Ambon untuk mengadukan nasib mereka terkait kisru trayek angkot Hunut Waiheru dengan angkot Laha dan Alang serta Liliboi. Ini otohat, bukan aslinya otohat. Ini trayeknya trayek Liliboi. Pasalnya kap-kap. Ini ketika kemarin kita kedapatan. Jadi bagaimana foto hatu ini tidak bertambah? Karena dari jalur yang lain bisa ada di sini, Pak. Di hadapan Wakil Rakyat, mereka mendesak DPRD dan Dinas Perhubungan Kota Ambon menyikapi persoalan ini agar tidak terjadi gesekan di lapangan saat sedang beroperasi. Sebab menurut mereka akibat kekisruhan ini, penghasilan mereka berkurang cukup signifikan. Pasalnya, penumpang jalur Hunut kerap kali diangkut angkot jurusan Laha dan Alang serta Liliboi. Makanya datang di bapak-bapak dong ini, kalau bisa ketemu aspirasi bapak-bapak dong turun kawalangan juga. Karena ini persoalan kalapan tabung, Pak. Katong dari Hunut Waiheru sangat mengharapkan Dinas Perhubungan bisa menjawab itu untuk Katong Oto Hunut. Karena begini, Katong Oto Hunut lewat paso-paso bikin hal, lewat Laha bikin hal. Kita di tengah. Jadi apapun yang terjadi kita harus meminta lagi kepada Dinas Perhubungan untuk bisa menyelesaikan ini permasalahan secepat mungkin agar teman-teman ini bisa mencari juga dengan nyaman, aman dan tentram di lapangan. Saat menerima para awak angkot, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, berjanji akan menyelesaikan persoalan ini. Kita simpulkannya ada dua. Yang pertama terkait jalur, yang kedua terkait AKDP. Dan sesuai hasil rapat tadi bersama-sama dengan komisi, besok ketua ada rapat lanjutan. Secara internal dulu, Laha, Hunut, Paso, bersama dinas dengan asosiasi. Nah, nanti ketong hasil keputusannya seperti apa, baru ketong bahas kira-kira instansi terkait mana yang harus ketong libatkan lagi. Tapi kalau memang dapat kesepakatan, nah berarti kita langsung jalan dengan keputusan itu. Baik terkait dengan perubahan SK, ataupun penempatan personil sesuai dengan yang diminta oleh rekan-rekan.
Usai bertemu DPRD dan Dinas Perhubungan Kota Ambon, para awak angkot kemudian membubarkan diri dengan harapan kisru trayek angkot segera diselesaikan. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Kota Ambon harus bisa merevisi ini SK.